Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, Pagi. gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Sekarang lagi musim Alhamdulillah. banyak yang pilek kayaknya. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya? Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah bahasa pemrograman. Udah mungkin yang pertemuan pertama, tugas kedua agak mudah ya. Saya lihat yang tugas ketiga baru dikit yang mengerjakan. Mungkin ada banyak yang menemukan kesulitan gitu ya. Saya belum koreksi. Terakhir kalau kalian bisa lihat cek di boot, saya koreksinya terakhir tanggal 27 ya. Karena nanti rencana sih saya habis ini saya bahas dulu tugasnya, sekalian saya koreksi yang sudah ngumpulkan, biar yang lain juga tahu cara pengerjaannya sama yang mungkin masih belum paham bisa mengerti ya. Di pertemuan ke-6 ini, hari ini, minggu depan pertemuan ke-7 itu pertemuan terakhir sebelum kita masuk ke UTS, jadi kurang satu pertemuan lagi, nggak terasa. Padahal materinya baru dikit jauh, materinya masih banyak materi yang harus dipelajari. Karena apalagi bahasa pemrograman ini yang kita sepakati dosen-dosen nanti adalah menggunakan Python. Tapi karena saya merasa Python itu pemrograman mudah sih. Jadi kalian belajar dulu C++, karena di Python itu nggak ada yang namanya deklarasi variabel. Jadi Python itu mendeteksi variabel otomatis. Kalau kalian variabel A, terus kalian kasih 1, dia otomatis langsung tahu, oh A1 itu berarti integer gitu. Kalau A, kalian kasih assignment 0,5, Python langsung tahu, oh dia adalah float gitu. Bedanya di situ. C++ enggak, kita harus deklarasikan variabelnya. Perbedaannya di sana, yang paling awal. Banyak yang bilang bahwa Python itu lebih mudah, lebih dikit sintaknya, ya memang seperti itu, tapi kelemahannya di kecepatan. Python lebih lambat. Terus seseorang itu programmer atau enggak itu bisa dilihat dari penulisan Python-nya ya. Sama biasanya kalau kalian lihat ada meme ada orang yang salah masuk ada grup Python Indonesia, tapi biasanya ada yang ketuker, ada orang yang grup penyuka ular Python gitu ya. Apa namanya? Komunitas, istilahnya apa ya? Biasanya dia masuk ke grup pemrograman Python, mengupload foto ular gitu kan, jadi salah. Perbedaannya paling mendasar adalah di penulisan. Kalau bahasa pemrograman ini PY, Python. Kalau ular Python itu PHY. Jadi kalau kalian nulis PHY gitu kurang tepat. Biasanya identik dengan kalau kalian search di Google Python pakai PHY, yang keluar adalah ular Python. Tapi kalau PY, yang keluar adalah bahasa pemrograman Python. Nanti akan kita pelajari di pertemuan ke-6 ini. Tapi sebelumnya kan saya bahas dulu tugas ketiga kemarin ya. Perulangan dan percabangan di bahasa C++. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya masuk ke pembahasan tugas 3? Yang belum mengerjakan apa menemukan kesalahan, menemukan kesulitan, dan kesulitannya di bagian mana gitu. Saya lihat yang mengumpulkan baru ini nggak nyampe 10 sih. Di form yang baru kalian diminta memasukkan nomor WhatsApp ya untuk notifikasi bahwa nomor pengumpulan tugas sudah diterima.
biar karena kadang ada yang sudah ngumpulkan terus konfirmasi ke saya, harusnya nggak perlu. Kalau sudah ngisi sih otomatis harusnya sih kalau nggak ada kendala otomatis masuk ke Google Form ya. Oke, saya bahas dulu yang sudah ngumpulkan. Saya kira sudah ada yang benar beberapa, tapi ada yang masih asal-asalan. Udah dihapus. Oke. Ini apa namanya? Masukan yang pertama adalah langkah pembuatan belum saya share screen ya. Langkah dalam pembuatan bahasa pemrograman adalah flowchart dulu. Makanya mata kuliah kalau kalian lihat kemarin kan yang saya sampaikan dulu kan algoritma dulu. Algoritmanya penting. Baru di flowchart. Flowchart itu untuk memvisualisasikan dalam bentuk notasi ya sebuah algoritma biar mudah dibaca. Dari algoritma flowchart baru diimplementasikan ke program. Kemarin ada yang nanya ke saya, Pak, program saya benar atau salah? Nggak saya jawab, karena kalau flowchart-nya benar, programnya kemungkinan benar ya. Kalau masalah penulisan program itu masalah sederhana. Jadi tahapannya itu seperti ini. Kalau ada yang sering ke rumah sakit gitu ya, nanti saya kasih perbedaan. Kalau diimplementasi itu lebih mudah. Yang susah emang di pemilihan algoritma. Dan itu biasanya harus ada perbedaan atau klasifikasinya, pembagian jobnya. Programmer kan ada beberapa pilihan, ada yang programmer lulusan SMK, ada programmer lulusan D3 sama yang S1. Jobnya beda-beda sebenarnya. Sama sih kalau dokter gitu ya. Ada dokter, ada perawat gitu kan. Perbedaannya apa? Perbedaan dokter sama perawat. Kalau di masalah tugas. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Soalnya sepi, nggak kelihatan. Takutnya disconnect, saya nggak sadar. Kalau di dalam dunia kesehatan, dokter kan belajar nyuntik juga ya. Tapi kalian jarang kan menemukan dokter langsung melakukan tindakan gitu ya. Kecuali dokter bedah dan lainnya. Semuanya dilakukan perawat. Dokter di bagian pengambil keputusan, decision maker gitu ya. Obat apa yang dikasih, jam berapa, terus kalau suntiknya bagian apa, teknisnya bagaimana, itu dokter. Perawat yang dieksekusi, yang mengeksekusinya gitu kan. Perbedaannya di situ. Dalam dunia IT sebenarnya ada juga yang lulusan S1, dia itu analis. Analis itu nggak buat program, nggak ngoding, ya walaupun ada juga. Tapi harus bisa juga. Dokter juga walaupun nggak nyuntik juga harus tetap bisa gitu. Tapi tetap pengalamannya banyak di perawat karena dia mungkin nyuntik tiap hari, dokter mungkin hanya teori sebagian, banyakkan teori, prakteknya mungkin nggak banyak gitu. Ya sama di S1 IT dia tujuannya itu analisa. Nanti kalau ada studi kasus, program yang harus dibuat gimana, flowchart-nya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana. Nanti diimplementasinya D3 sama SMK, mungkin SMK yang RPL, perangkat lunak, atau yang D3. Kelasnya di situ analisa. Nanti kalau ada yang salah, yang disalahkan S1. Kalau ada yang error, nggak jalan, dia yang evaluasi, D3 yang sama dalam pembuatan program. Makanya agak aneh kalau tiba-tiba langsung jadi sebuah program, terus nanya ke saya, Pak, program saya nomor 1 benar atau enggak? Langkahnya nggak seperti itu. Jadi, kalau kamu nggak paham algoritmanya tiba-tiba jadi program, saya yakin programnya copy paste gitu kan. Maksudnya tiba-tiba jadi program tapi algoritmanya bagaimana? Nggak tahu. Flowchart-nya bagaimana? Belum buat, kan aneh gitu kan. Memang langkah idealnya, dan itu yang sulit. Kadang kemarin ada yang flowchart-nya bagaimana, itu juga dia balas, saya nggak bisa buat, agak susah juga buat flowchart-nya. Itu yang aneh, berarti harusnya buat flowchart dulu, pahami dulu algoritmanya gitu kan. Untuk semuanya cetak yang segitiga. Yang enak S1 paham, oh ini harus ini, for-nya ini, for bagian ini, terus ditulis di flowchart. Proses, output, cetak gitu kan, N. Dari sini tinggal coding lebih mudah tugasnya. Ya emang coding lebih mudah.
Dari kalau sudah ada flowchart dan langkah-langkah yang harus dikerjakan, mau pakai Python, mau pakai C++, harusnya lebih mudah. Jadi tahapan yang benar seperti itu ya. Jadi pahami dulu algoritmanya. Jadi kalau langsung buat program, kayak kemarin tiba-tiba langsung nanya, program saya ini Pak, makanya saya nggak benar. Kalau diinputkan ini benar nggak? Kalau masih salah berarti kan salahnya di algoritmanya. Berarti ya harusnya yang ditanyakan itu bukan programnya. Algoritma saya benar nggak gitu loh. Harusnya tanya yang benar itu kalian upload flowchartnya, Pak algoritmanya saya seperti ini, flowchartnya seperti ini. Itu benar nggak? Nanti saya bisa koreksi. Oh, flowchartnya bagian if-nya ini harusnya ini yang dikurangi ini gitu kan. Untuk implementasi ke kodenya itu sebenarnya hal yang lebih mudah. Oke, seperti itu ya. Paham maksudnya? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Makanya sebenarnya kalau kalian cari di Google, pembuatan ini belajar di kampus manapun, soal ini pasti muncul. Makanya di Google udah banyak yang bahas. Tapi apakah kalian bisa paham? Ya, tujuan saya sih sebenarnya bukan untuk bisa buat programnya. Apakah kalian bisa paham itunya apa? Bagaimana program itu bisa terbentuk gitu ya? Seperti itu. Kalau saya lihat ini Amiruddin, kita lihat dia langsung programnya. Harusnya sih flowchart dulu ya. Nah, dari program sama flowchartnya nggak sama ini. Programnya benar, ya. Flowchartnya nggak sama-sama. Di sini ada variabel I sama J, terus bilangan lebih besar 0, dan di sini nggak ada, di programnya nggak ada NN gitu. Di sini ada NN. Ntar saya pakai annotation dulu, biar bisa coret-coret. Mana itu? Gambarnya buram, Pak. Iya. Oh iya, saya belum share screen. Jadi flowchart sama program aja nggak sama. Tadinya akan muncul tanda tanya besar. Lihat aja, di sini ada for, I sama dengan 0, I lebih kecil panjang baris. Nah, kalau di sini variabelnya panjang baris, variabel di dalam flowchart juga harusnya panjang baris. Kan aneh, kalau kalian ada Dena gitu kan, kalian mengerjakan kuli bangunan, kalian udah buat Dena, terus jadinya beda kan, aneh gitu kan. Nggak sesuai kontrak gitu artinya. Ini juga sama, flowchartnya ada NN, di sini nggak ada. Jadi pertanyaan, walaupun outputnya udah benar. Dan tujuannya bukan untuk buat, tujuan utamanya bukan untuk bisa buat seperti ini, segitiga kebalik. Kalau kalian cari di Google sih sudah banyak yang bahas emang. Tapi kan semuanya bahas langsung ke program, bahas pembahasan logika algoritmanya nggak, jarang yang bahas. Segitiga terbalik, ada yang C++, ada yang Python. Karena belajar dimanapun soal ini akan selalu muncul. Kalau kita lihat di Google Image, ya udah banyak yang bahas. Kalian tinggal harusnya dipahami, walaupun nanti kalian temukan di Google ya. Seperti itu. Ini masukan yang pertama. Kayaknya saya lupa ngasih tahu, setelah ini kalau buat flowchart harus sesuai dengan programnya. Artinya bagaimana? Kalau di sini ada nama, cetak nama sama name. Flowchartnya juga harus cetak nama sama name. Oke, seperti itu ya masukannya. Jadi untuk tugas keempat, tugas hari ini nanti, flowchart harus ada nama dan name, program juga harus ada nama dan name. Oke, itu masukan pertama. Segitiga terbalik. Oke. Muhammad Akbar nih kayaknya udah benar. Ini saya kemarin belum nyampaikan sih, tapi nggak apa-apa. Setelah ini mungkin saya akan minta untuk, kalau belum ada nama dan NIM-nya di flowchart, nggak, ini ya revisi ya. Sama seperti ini sih harusnya. Ini kan deklarasi variabel, habis itu kan cetak nama dan NIM. Berarti ini deklarasi variabel, cetak nama dan NIM. Kelihatan share screen saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. For A sama dengan X sama dengan A. Nah, di sini ada input A ya. Oh, ini ada input. Ini
input X, Z, A. Ini ada nggak apa-apa, harusnya ini deklarasi variabel, harusnya di bawahnya baru input A, baru ini input X, Z, A, tapi deklarasi variabelnya nggak ada. Harusnya sama seperti ini, dari situ for, ini ada for, bawahnya for lagi, ada for, cout bintang, write bintang boleh, cetak bintang boleh, bintang aja juga boleh. Ini N4, tutup for, cout enter, N. Oke, ini yang benar ya seperti ini. Oke, tugas 3. Nomor 1, nomor 2. Nah, terus ada yang nanya kemarin, Pak, ternyata ada 2 cara ya untuk mencetak ini segitiga sama sisi. Nah, cara emang kalau dalam logika algoritma caranya banyak, sama seperti logika kalau kita pengen ke Bandung ya, caranya lewat utara, lewat selatan, lewat dari naik pesawat, naik kendaraan umum, naik bis, cara banyak. Yang penting ya nggak apa-apa, nggak usah ditampilkan semua, pilih salah satu saja yang bisa dipahami gitu ya. Logika itu ada banyak untuk penyelesaiannya. Memang seperti itu. Solusinya nggak cuma satu. Integer X, Z, PA. Oke. Kalau masih dalam masih program sederhana seperti ini, nggak apa-apa sih pakai variabel integer X, integer Z, integer P, integer A gitu ya. Tapi kalau kalian buat program yang agak kompleks, nanti kalau sudah pemrograman web, buat program Android, kalau bisa nama variabel itu jelas gitu ya. Kalau isinya adalah name mahasiswa ya variabelnya name underscore mahasiswa. Biar nanti kalau ada orang lain yang mengerjakan atau memperbaiki, dia paham variabel itu apa. Kalau variabel name terus kalian tulis A gitu aja kan, dia kalau mau orang lain mau memperbaiki nggak bisa gitu, maksudnya bingung. Jadi kalau untuk nanti masukkan kalau buat program itu variabelnya jelas. Oh ini variabel untuk lebar, itu ditulis aja lebar. Ini untuk kolom, ya variabelnya buat aja variabel kolom, variabel baris gitu ya. Itu masukkan saja. Pola segitiga sama sisi udah benar. Menghitung tagihan PLN. Nah ini kemarin masih banyak yang bingung. Oke, menentukan jumlah tagihan PLN dari KWH ke rupiah. If masukkan jumlah pemakaian PLN CIN A. Oke, A itu KWH ya. Jadi dia kasih penjelasan di sini. Bagus sih. Biar orang lain juga tahu A ini apa gitu ya, KWH. Terus ini pakai if, flowchart-nya mana? Ya ini flowchart-nya terakhir, harusnya flowchart dulu ya. Saya lihat flowchart-nya dulu ya. Input jumlah pemakaian KWH, oke, variabelnya, deklarasi variabelnya belum ada. Harusnya ada deklarasi variabel. Pemakaian lebih kecil 100, iya boleh juga. Kalau ditambahin if juga boleh. If pemakaian lebih kecil 100, variabelnya apa gitu ya. Kalau tadi variabelnya A ya if A lebih kecil 100. Makanya langkahnya emang buat flowchart dulu. Jadi nanti biar ketika membaca programnya bisa paham. Kalau di sini pakai variabel pemakaian, di program pakai variabel A kan, saya bacanya juga pusing juga. Kalau di sini pakai variabel pemakaian, terus di sini ada deklarasi pemakaian sama dengan KWH gitu kan, sama dengan integer atau float, kan lebih mudah dibaca. If KWH lebih kecil 100, oh iya, ini dikasih penjelasan sih. Biasanya standarnya turun yang bawah itu yang yes, ini enggak, yang turun ke bawah no, yes-nya malah yang terakhir. No, nggak apa-apa sih. 100 kWh lebih kecil pemakaian atau, nah kemarin mungkin masih banyak yang bingung di if-nya ini ya. Jadi if pemakaian itu lebih kecil dari 100 kWh atau lebih kecil sama dengan 500 kWh, maka pemakaian dikurangi 100 dikalikan, nah variabelnya sama sih, harusnya beda ya. Pemakaian dikurangi 100 dimasukkan ke variabel baru lagi, variabel yang lain, baru dikalikan 1.500, nanti di total. Ini di totalnya di mana? Kayaknya ini masih harus perbaikan di bagian flowchart-nya.
Ini atas nama siapa tadi? Muhammad Akbar ya? Muhammad Akbar ada? Ada, Pak. Ada. Tahu maksud saya perbaikannya di mana? Di bagian mana ya, Pak? Di ininya ya? Inputnya. Kamu buat flowchart dulu atau program dulu? Saya buat ini dulu sih, Pak. Buat Program. apa ya? Programnya dulu. Program dulu ya. Harusnya saya buat flowchartnya dulu sih. Kamu lihat ini program sama flowchartnya sama nggak? Ada yang kurang. Beda sih, Pak, idenya. Inputnya sih. Kan Proses di ini nggak ada flowchart. kayak. Kenapa? Proses ini nggak ada ini di flowchart. Ntar saya lihat ini. Proses yang itu. Iya. Ada, Pak, itu setelah coba ke main flowchart. Jadi setelah pemakaian kan Iya. langsung ke ditambah 100.000 tuh, Pak. Ditambahnya mana proses Itu ditambahnya? yang di bawah tuh, Pak. Di bawah. Bukan ya? Dia nggak seperti ini. Di sini nanti dibuat ini bukan ini cetak total gitu ya. Total dari ini berapa? Jadi nanti ini yes, ini berarti pemakaian 100.000. Ini di sini itu terakhir berarti yang dicetak apa yang terakhir? Total yang harus dibayar gitu kan. Ini total yang harus dibayar dicetak di sini. Di sini ada proses, berarti total yang harus dibayar sama dengan 100. Dari awal belum ada deklarasi variabel, jadi di sini variabelnya apa saja kamu sebutkan. Belum ada kan? Ya. Belum. Pemakaian, terus total bayar, sisa bayar gitu kan. Harusnya ada variabel baru lagi kan. Kayak ini Iya, apa? Pemakaian dikurangi 100 kWh. Itu kan harusnya ada variabel baru. Sisa bayar mungkin, sisa pemakaian adalah pemakaian dikurangi 100 bayar. Baru sisa pemakaian dikali 1.500, bukan pemakaian. Iya kan? Kan ini variabel lain lagi. Seperti itu. Paham maksudnya nggak? Baru di sini di total yang harus dibayar adalah berapa gitu. Sisa pemakaian dikali 1.500 itu total bayar. Terus total bayar akhir, total bayar ditambah 100.000, baru di bawah itu total bayar akhir. Seperti maksudnya? Kalau saya adanya ini Pak tadi print akhir tampilan. Oh. Jadi yang sudah ini kan tapi prosesnya ini kan beda-beda ini harusnya. Yang pertama kan langsung 100.000 nggak ada ditambah plusnya gitu. Maksudnya kurang jelas gitu. Ini harusnya dipisah tiap dimasukkan ke prosesnya masing-masing. Ini nggak ada. Nanti tampilkan jumlah tagihan pembayaran terakhir. Jadi ini tambahin satu proses lagi total proses yang terakhir itu, lainnya juga, ini juga. Maksudnya seperti itu. Terus N4-nya nggak ada ini. Apa N4? If. Ya. NF yang gimana tuh, Pak? Biasanya kalau if itu pakai N atau enggak? Yang ada N4 ya? Iya, nggak ada NVIS ya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti ini ditambahkan satu proses saja untuk total akhirnya, bukan dijadiin satu seperti biar lebih mudah dibaca. Ini kan memakai variabelnya apa saja dideklarasikan di depan. Ya, seperti itu ya. Ya, Pak. Oke, tapi udah saya ini sih, nggak apa-apa. Itu untuk masukan yang lain juga. Yang lain yang belum dikoreksi, saya lihat dulu. Berkas. Oke. Inputannya cukup inputan yang name terakhir ya. Nggak apa-apa kalau pengen nyoba-nyoba. Inputan yang lain 456 menghitung PLN. Saya kemarin perasaan udah bilang ya Pak, kalau kode jangan di di screenshot ya. Karena kecil, nggak kebaca nanti. Kalau panjang kan akhirnya seperti ini. Harus screenshot 2 kali. Ya kan? Buat aja seperti ini. Ini di copy aja teksnya. Bergas ada bergas.
Ada pada. Ya, Bargas pakai Sweetcast yang ketiga, nggak apa-apa, bagus. Untuk kodenya jangan di screenshot ya, tapi di copy aja. Biar lebih besar tulisannya, nggak kecil-kecil. Kalau kayak gini kan saya harus perbesar dulu. Ini agak panjang ya, karena menggunakan Sweetcast, terus ada ulang ya. Biar programnya bisa ngulang. Nggak apa-apa, bagus juga. Integer KWH, KA. Terus ini floatnya terakhir, harusnya flowchart dulu. Nah, flowchart dulu. Kalau saya lihat di sini belum ada deklarasi variabel. Bergas ya, revisinya di sana. Baik. Ya, ini masalah sepele, tapi ini penting karena ini bagian dari analisa algoritmanya. Kalau nanti analisa algoritma untuk hal-hal yang lebih rumit, mungkin dengan cara flowchart itu menjadi lebih mudah di kodenya. Sebenarnya kalau kalian buat flowchart-nya sesuai, nanti kodenya harusnya lebih mudah. Case A, prosesnya nggak ada ya ini, setelah case ini. Tampilkan case, bukan tampilan case ya, tampilan akhir harusnya. Prosesnya kalau milih A, nah case A, prosesnya apa? Harusnya ditampilkan di flowchart. KWH lebih kecil. Ya Pak, lupa Pak buat merubah flowchart-nya. Baru semalam ubah codingannya doang. Oke, nggak apa-apa. Ntar, kok pakai case ya? Inputannya kan KWH ya, sin KWH. If KWH 0 sampai 100, oh iya. Mungkin agak ini ya, harus ada kerja 2 kali sih. Chain, habis itu dirubah ke case, menjadi ABC. Nah, jadi yang dimasukkan itu masuk ke kategori, mungkin kategori A, kategori B, atau kategori C gitu ya. Terus itu baru di switch case. Kalau kategori A, dihitung A-nya, ya nggak apa-apa, boleh juga. Algoritma seperti itu ya. Tapi nanti kalau dibuat program, sama kalau kita analoginya, kalau kita mau ke Bandung tadi ya. Kalau kita mau ke Bandung, kalau tujuannya nyampe Bandung, iya boleh apa saja gitu. Yang penting sampai Bandung. Tapi kan nanti ada parameter lain. Harus mana yang paling efisien dan mana yang paling cepat gitu. Ada naik bis, mungkin 8 jam gitu ya. Naik kendaraan, naik travel 7 jam, naik pesawat cuma 1 jam. Kalau kita mengabaikan masalah biaya, orang pasti milih naik pesawat kan. Kalau kita naik bis atau itu, ya dianggap salah walaupun tetap nyampe Bandung ya. Tapi kan nggak efisien gitu ya. Sama kalau dalam buat program juga, logika algoritmanya ada banyak. Tapi nanti yang lebih efisien yang mana gitu. Yang mungkin bisa dari waktunya lebih cepat mana gitu. Kalau saya lihat di sini kan mungkin ya tetap outputnya programnya tetap sama. Ini saran saya nggak nyalakan. Kalau masih program sederhana ini ya nggak ngaruh. Kalau udah programnya sampai ratusan ribuan data yang diproses itu sampai jutaan, sekian detik sangat ngaruh di proses gitu ya. Kadang kalian pernah mengunjungi website terus searching gitu ya, searching nama, NIK dan lain agak lama 2-3 menit kan ganggu juga. Apalagi kalau ketika contohnya kita peduli lindungi gitu kan mau masukkan NIK atau mau scan agak proses lama itu ya karena banyak proses yang harus dilalui. Terus mungkin kode yang ditulis kurang efisien gitu. Nah, ini juga karena ini nanti dia akan kerja 2 kali. Yang pertama dia masukkan, kalau yang tadi kan dari C-in KWH langsung di if ya. Kalau ini dia langsung dibagi dulu if untuk menemukan ABC. Tapi kalau ini untuk pemula ya nggak apa-apa ya, untuk biar tahu oh implementasi Sweetcast itu ini. Jadi dia di sini ada 2 proses, ada proses if untuk kategorisasi ke A, B dan C, habis itu di Sweetcast. Kalau masuk ke kategori A nilainya adalah AA, kalau B BB dikurangi KWH ditambah AA dikali 1.500-nya mana ya? Oh BB nih ya, dimasukkan ke dalam variabel. Oke. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk tugas 3? Jadi saya tekankan lagi setelah ini kalau mengumpulkan tugas, yang pertama
sebenarnya ada algoritma. Kalau standarnya tuh algoritma dulu, terus flowchart, nanti ada pseudocode. Sebenarnya pseudocode itu ya hampir mirip tapi kayak algoritma sama flowchart, tapi dalam bahasa Inggris. Dan saya abaikan yang algoritma sama flowchart, yang algoritma sama pseudocode, karena saya pikir flowchart aja juga cukup memenuhi untuk pembuatan program. Maksudnya kalau bisa flowchart, harusnya pembuatan algoritma dan pseudocode sih mampu gitu ya. Jadi kalau ada tugas buat flowchart dan program, makanya saya tulis buat flowchart dan program, bukan buat program dan flowchart. Flowchart dulu dikerjakan, kalau sudah benar programnya. Jadi saya ngoreksinya juga bertahap. Kalau dari flowchart-nya aja udah salah, saya akan mengabaikan programnya. Walaupun programnya benar, kalau flowchart-nya salah, ya nanti aneh. Kalau flowchart-nya salah, ada seperti tadi kan, flowchart-nya salah, tapi programnya benar, tetap saya salahkan. Berarti ada yang aneh. Karena dia dapat program benar itu dari mana? Kalau flowchart-nya udah benar, baru nanti saya koreksi ke programnya. Flowchart-nya benar, programnya masih ada yang salah, ada perbaikan gitu. Tapi kalau flowchart-nya aja sudah salah, ya programnya saya abaikan langsung untuk mempercepat dalam mengkoreksi. Sama sih kalau apa ya, kalau Dena buat Dena rumah gitu kan, buat rumah terus dilihat Denanya, oh Denanya ini harus salah ini, harus diperbaiki dulu gitu kan. Nah kan bangunannya mungkin akan diabaikan gitu ya, karena dari Denanya ini udah salah, ini harusnya ukuran apa nama pondasinya harus sekian gitu. Bahkan bisa dibongkar nanti kalau Denanya salah, karena orang buat program sih harusnya sesuai dengan Dena. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas 3. Ini siapa ya? Ini malah Nah, seperti ini ya. Kalau saya lihat contoh yang lain. Ini belum ada namanya sih. Oh, di program ada namanya nanti. Kalau flowchart-nya ada buat seperti ini, langsung saya skip ya. Saya nggak lihat programnya. Walaupun programnya benar, nanti jadi tanda tanya. Buat flowchart for-nya udah salah. Ya seperti ini ya. Prosesnya mana? Yang dicetak apa? Input segitiga HI. Walaupun programnya benar, kita kalau lihat, mungkin saya lihat, dilihat ya benar juga programnya. Tadi dari flowchart-nya ada salah, tetap saya salahkan. Ini yang dicetak angka, harusnya kan yang dicetak bintang. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas 3? Ada yang mau ditanyakan? Ini juga flowchart dulu. Ini juga program dulu. Oh iya. Nah, flowchart-nya aja udah salah. Ini juga flowchart-nya salah. Bisa dilihat di sini. Bill ada, ini ada namanya notasi NN ya, dan. Di sini nggak ada notasi dan di program. Ini sudah salah, gitu kan? Nggak sesuai. Oke. Seperti itu untuk tugas 3. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Mau nanya Pak, Nggak ada. di luar materi Pak, cuman Iya, nggak apa-apa. selain Microsoft Visio yang buat flowchart yang bagus apa ya Pak? Soalnya downloadnya agak susah gitu. Oh, selain Microsoft Visio buat itu yang saya kurang tahu. Selama saya buat Visio, saya sih selalu buat pakai Visio. Terus Ayo kayaknya apa ya? gimana? Draw.io kayaknya juga. Oh, draw.io. Draw.io yang online ya. Ntar Iya. saya kasih contoh dulu. Waktu itu Dena kayaknya. Draw.io. Ya, flowchart maker online diagram. Iya.
Ya, mungkin ya pakai apapun sih harusnya, tapi kalau apa namanya notasinya atau simbolnya sesuai sih nggak apa-apa. Blank diagram, dia harus nge-save dulu. Create. Iya, ini nggak apa-apa sih. Yang penting notasinya sesuai aturan. Ini pakai input, deklarasi variabel, ini start, kemudian proses. Draw.io boleh ya. Oh, websitenya berubah menjadi appdiagram.net. Namanya draw.io. Oh, draw.io tapi yang muncul appdiagram.net. Di search aja draw.io. Oh, draw.io ada lagi yang lain. Sebenarnya pakai aplikasi apapun sih nggak apa-apa. Sama seperti di kodenya juga kalian kalau membuat nggak harus di dev C++, kalau di online juga nggak apa-apa. Seperti itu ya. Tadi siapa yang nanya ya? Ferdi ya? Ya, oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini belum masuk ke materi. Materinya agak Bertanya panjang. Pak, Ya, silakan. ini di luar dari Materi. C++. Iya Pak, untuk masuk ke bahasa pemrograman Python setelah UTS Pak emang. Oh, tidak. Pesan tadi sudah saya jelaskan di pertemuan 6 ini. Di pertemuan 6. Hari ini kita akan bahas tentang Python. Saya mute. Hari ini ya, ini sudah saya. Tadi sih di pertemuan awal sudah saya sebutkan sih. Hari ini kita akan bahas dengan Python. Dalam satu kali pertemuan itu nanti ada pengenalan awal, percabangan, sama perulangan dalam satu kali pertemuan. Kenapa dalam satu pertemuan? Karena kalian sudah belajar dengan C++, percabangan, perulangan. Harusnya mudah. Saya nggak harus ngulangi materi. Karena perbedaannya di aturan penulisan dan Python lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Nanti kalian bisa lihat sendiri. Di meme-nya, saya tampilkan meme. Oke, kenapa para dosen sepakat untuk menggunakan Python? Alasannya yang pertama karena dia termasuk bahasa yang terpopuler sekarang. Di 2009, ketika saya S1, Python nggak terlalu populer. Yang paling populer adalah Java. Jarang yang belajar Python dulu itu. Tapi 10 tahun kemudian, 11 tahun kemudian, sekarang udah berbalik, Python naik ke ranking atas. Kalau di ini basisnya Stack Overflow. Jadi kalau Stack Overflow itu website untuk nanya-nanya pemrograman. Nah, dia klasifikasi yang paling banyak ditanyakan itu apa? Yang pertama JavaScript sih. Bisa juga kalau kalian mau belajar JavaScript. Tapi kan nggak mungkin saya ngajarin semua bahasa pemrograman dalam satu pertemuan ya, dalam satu semester ya. Karena nggak cukup. Jadi yang dipelajari adalah salah satu aja. JavaScript termasuk juga yang lagi rame sekarang di sisi pemrograman web, sama nanti JS.js sekarang untuk pemrograman Android juga bisa. React.js, terus HTML, CSS. Ini sebenarnya nggak bagian dari bahasa pemrograman, dia markup language. Yang ketiga Python. Ini dari sisi Stack Overflow. Kalau dari website lain di 2019 ranknya Python peringkat pertama, terus diikuti Java. Ada banyak versi ya bahasa pemrograman terpopuler. Terus ada JavaScript, C++, PHP, C++, R, Objective, Swift, MATLAB, TypeScript, Ruby, dan lain sebagainya. Ada banyak. Ya, makanya orang IT nggak mungkin belajar semuanya. Tapi ada beberapa orang yang bisa mampu menguasai semuanya. Tergantung orderan project-nya. Tergantung pekerjaannya dia minta kerjakan dengan apa. Tinggal dipelajari. Kalau punya dasar ya. Itu yang pertama. Kenapa materi kita hari ini tentang Python. Terus ini untuk info aja ya. Untuk text editor atau IDE gitu kan. IDE itu yang kita tulis program yang kita tulis, kode yang kita tulis itu ya. Aplikasi yang kita buat untuk menulis program. Yang paling terpopuler Visual Studio Code. Nah, di materi yang saya sampaikan nanti Python-nya menggunakan Visual Studio Code. Mungkin tempat lain ada yang pakai Anaconda, ada aplikasinya yang Anaconda, IDE.
Ada yang pakai Jupyter, mungkin Python. Udah banyak sih, ada pakai PG ya. Kalau saya pakai Visual Studio Code nanti, saya kasih tutorial juga. Terus ini yang text IDE terpopuler ya, untuk semua bahasa pemrograman. Jadi IDE Visual Studio Code itu bisa untuk semua pemrograman. C++ juga bisa, Java juga bisa, dan lain sebagainya. Ada Visual Studio, Notepad++, IntelliJ, ini juga kadang dipakai untuk Python. Vim itu bawaan Linux sama bawaan Unix ya. Terus ini web framework terpopuler. Kebanyakan JavaScript, React.js, JavaScript framework, jQuery, Express.js, Angular, Vue.js. Terus cloud platform terpopuler. Cloud platform itu tempat cloud yang biasa digunakan untuk ngupload kode kita, sistem kita ya, aplikasi kita biar diakses orang banyak itu ya. Ada AWS, ada Google Cloud Platform, ada Microsoft Azure, Heroku, DigitalOcean. Yang nasional juga ada, tapi nggak disebutkan di sini. Nah, ini yang terpopuler versi Stack Overflow 2021. Terus database terpopuler ada MySQL. Nanti kalian akan pelajari juga database itu untuk menyimpan data ya. Ada PostgreSQL, SQLite, MongoDB, Microsoft SQL Server. Nah, ini intermezzo. Nah, ini ada meme yang pertama untuk menunjukkan bahwa kalau dibandingkan dengan C++, Python lebih lambat ya. Makanya di sini ada meme my code is running slow. Kenapa menggunakan Python itu maksudnya? Ditanya. Iya, berarti nasibnya sama gitu. Dibandingkan C++ emang Python lebih lambat. Nah, ini C++ developer learning Python, ekspresi ini ya maksudnya. Jadi ketika orang yang sudah terbiasa, makanya saya pilih mempelajari C++ dulu. Ketika C++ dipelajari dulu yang agak rumit gitu ya, terus belajar Python, rasanya senang karena lebih mudah dari yang sulit ke yang mudah. Tapi kalau sudah terbiasa Python terus belajar C++, nanti akan agak pusing. Dan ekspresinya seperti ini. Ini saya dapat di Google ya, meme tentang Python, banyak yang bahas. Oke, terus ini video tentang careful what you share. Nah, ini di luar topik sebenarnya, tapi saya kasih gambaran untuk bagaimana masalah keamanan data pribadi. Mungkin yang enggak. Hey Serena, yeah, what you got in your bag? It's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what it is? It's my birthday. Hey, where are these chairs coming from? Oke. Nah, itu untuk intermezzo masukan tentang bagaimana data itu kalian harus hati-hati di zaman sekarang. Karena orang bisa ngambil data untuk kejahatan, entah itu untuk curi ambil kredikat. Kredikat kan biasanya nama, tanggal lahir, alamat. Kalau kita ngupload sembarangan bisa diambil dari apa-apa yang kita upload seperti itu. Apalagi sekarang ada banyak tool OSINT istilahnya, Open Source Intelligence System. Jadi bagaimana sampai Google Map itu dipakai untuk berbuat kejahatan ya, lokasi tempatnya. Jadi ada orang yang semuanya kalian ngupload ini, nanti dianalisa. Ini posisinya di mana gitu kan. Itu kadang bisa tahu. Oke. Itu untuk terus ini intermezzo lagi sebelum kita belajar Python. Nah, ini beberapa yang perbedaan Python sama C++. Yang pertama, kalau kita lihat ini meme yang pertama, put semicolon as statement terminal at the end. Python, we don't do that here. Pertama, Python nggak menggunakan titik koma ya.
Kalau di C++ kalian sering menggunakan titik koma, kalau nggak ada titik koma, error. Di Python kita nggak melakukan itu di Python ya, bahasa pemrograman Python. Nggak ada titik koma. Gitu. Terus termasuk juga plus, I++ gitu kan, kalian temukan di C++, juga nggak ada di Python. Nah, contoh pemrograman Python seperti ini, nggak ada titik komanya, nggak ada buka kurung, nggak ada tutup kurung. What the hell, where's my semicolon Python? Karena hampir di semua bahasa pemrograman itu biasanya di PHP ada titik koma, Java juga ada titik koma. Python nggak mengharuskan untuk menggunakan titik koma. Masalahnya apa? Ini ada meme selanjutnya. Python is the easier language to learn. No bracket, no main. Tidak ada buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, integer main, nggak ada. Masalahnya adalah you get error for writing an extra space. Di Python kalau kalian nggak harusnya ada spasi, kalian tambahkan spasi, itu akan error. Perbedaannya di sana. Jadi meme-nya ya orang-orang kadang ketawa. Python mudah, tapi Python itu kalau kita harusnya nggak ada spasi, kalian tulis spasi, akan error. Di C++ kalian mau tulis spasi sebanyak apapun nggak mempengaruhi bahasa pemrograman ya, maksudnya nggak akan mempengaruhi errornya. Tapi kalau di Python spasi itu ngaruh. Nanti akan kita bahas. Oke. Itu untuk pembukaannya dulu. Nah, kenapa Python itu lambat? Karena dia interpreter. Dulu sudah saya jelaskan ya. Kalau C++ itu compiler. Perbedaannya itu, compiler itu translate the whole program H1. Jadi dia langsung translate ke dalam bahasa pemrograman, ke dalam bahasa mesin. Makanya kalau kita menggunakan dev C++, langsung muncul exe-nya ya, executable file-nya ya, .exe-nya langsung ada. Karena dia langsung menjadi bahasa mesin. Kalau interpreter, ya dia diterjemahkan dulu, diinterpret, translate the program line by line, detect the error in the current of the program. Nah, Python itu interpreter. Terus ada assembly. Assembly itu ya kita kode langsung dalam bahasa mesin. Ada bahasa ASM, assembly. Lebih rumit lagi. Nah, Python itu masuk ke interpreter. Makanya Python lebih lambat karena dia interpreter. C++ dan bahasa C itu termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi karena dia compiler. Tingkat menengah lah. Interpreter itu tingkat tinggi, yang asli bahasa mesin. Ini gambarannya how compiler works, shortcut, processing, compile. Makanya biasanya sih iya compile, proses jadi sebuah file exe, output gitu ya. Kalau interpreter, proses, compile, langsung output. Di sini sebenarnya ada interpret, apa ya, pihak ketiga itu yang menerjemahkan. Kayak tadi ya, kita nggak perlu mengasih tahu ke mesin bahwa sebuah variabel itu integer atau float atau tipe datanya, Python langsung tahu. Jadi dia ada penerjemah di bagian sana. Sejarahnya dikembangkan oleh bacanya gimana ya, bahasa Belanda, Guide van Rossum. Saya nggak tahu bacanya. Pembuatannya berlangsung di kota Amsterdam, Belanda tahun 1990. Orangnya masih aktif ya, di umurnya 65 tahun. Kalian bisa follow Twitternya. Yang aktif di media sosial sih, kalau nggak follow founder-founder bahasa pemrograman yang untuk mengikuti perkembangan bahasa pemrograman. Yang buat C++, yang buat Apple. Yang buat Apple kan selain Steve Jobs ada Steve Wozniak gitu ya. Yang sekarang masih hidup dan aktif di bahasa pemrograman di Twitter biasanya, yang buat C++, buat bahasa C gitu kan, bahasa pemrograman PHP masih aktif kebanyakan, biasanya aktifnya di Twitter. Pemilihan nama Python sendiri diambil dari sebuah acara televisi lumayan terkenal yang bernama Monty Python Flying Circus, yang merupakan acara sirkus favorit dari pembuatnya. Kalau Java karena orangnya suka minum kopi, kopinya berasal dari Jawa ya. Ditulisnya Java. Terus versi Python ada 2. Ini. Kalau kalian nulis Python dengan versi 2, terus kalian compile di versi 3, nanti akan ada error. Jadi versi lama Python itu versi 2, pengembangannya sudah dihentikan. Jadi kalau sudah nggak dipakai lagi, pembaruan dikeluarkan secara berkala. Tetapi tidak dimaksud untuk mengubah bahasa secara signifikan. Python versi 3, versi terbaru dari Python, bahasa yang sangat berbeda dengan versi 2. Jadi kadang kalau kalian cari tutorial yang agak lama,
dan itu dia pakai Python 2, terus kalian jalankan menggunakan Python 3, kemungkinan akan terjadi error. Tidak compatible dengan Python 2, dengan demikian sebaliknya. Nah, itu di dunia IT emang seperti itu ya. Kalau di tempat lain buat produk mungkin bisa dipakai selamanya. Kalau di dunia IT kita buat produk sistem aplikasi gitu ya, menggunakan Python 2. Terus setelah 2 tahun muncul Python 3. Ini nggak disupport lagi. Di aplikasi kalian nggak kepake lagi. Harus di-upgrade gitu ya. Itu perbedaannya. Jadi dokumentasinya sangat penting untuk orang lain kalau ingin yang memperbarui gitu ya. Sama seperti handphone gitu ya. Handphone itu kayaknya nggak ada yang pakai handphone sampai 5 tahun, kecuali ya mungkin beberapa orang gitu ya, jarang. 2 tahun, 3 tahun merasa kayaknya udah nggak cukup lagi. Dari memori, dari update-updatean juga udah nggak cukup, harus update gitu ya, harus upgrade gitu. Sama seperti itu. Oke, dalam Python kita ada yayasannya namanya Python Software Foundation, PSF, sebuah komunitas yang bertujuan untuk mengembangkan, meningkatkan, memperluas, dan mempopulerkan Python. Presiden PSF adalah Gert van Rossum sendiri. Websitenya python.org. Nanti juga kalian kalau pengen download Python, menginstal Python, websitenya di python.org. Sekarang baru masuk ke instalasi. Kalau dev C++ kan cukup install IDE-nya ya, kemarin cukup install dev C++, kalian bisa jalankan. Kalau Python kita install dulu Python-nya, bahasa pemrograman Python-nya di komputer kita. Tapi kalau kalian menggunakan Linux atau menggunakan macOS yang berbasis Unix, Python itu udah bawaan, udah otomatis terinstall. Untuk OS Linux kebanyakan Python sudah terinstall dikarenakan beberapa program di OS Linux itu dia menggunakan Python. Contohnya paket manager ditulis dalam bahasa Python. Untuk menggunakan Python pengguna Linux atau macOS ya, cukup menggunakan terminal atau konsol mengetikkan Python 3. Kalau di Windows harus install dulu, download. Nanti saya kasih contohnya. Jadi kalau di Linux, Python 3 nanti akan masuk ke IDE bawaannya, di sini baru kalian bisa nulis bahasa pemrograman Python. Ada yang pakai Linux di kelas ini? Kebanyakan Windows ya. Kalau saran saya sih belajar menggunakan Linux. Kalau nggak dual boot ya, saat laptop kalian install 2 boot, Linux sama Windows. Karena itu penting kalau dunia IT. Kenapa? Kalau kalian fokus ke nanti ke pemrograman web, programmer web web developer itu kalau nggak menggunakan Linux jangan menggunakan Python, menggunakan macOS ya. Kebanyakan sih pakai macOS ya, karena lebih kuat gitu ya. Kenapa? Karena perbedaannya Windows itu tidak cache sensitif. Jadi kalau kalian nulis di URL di Windows, semuanya ada website gitu ya. 127 ya, localhost ya, 0.0.1 garis miring baru gitu ya, pakai B besar. Di Windows ini sama, B kecil baru, B kecil semuanya juga sama, dianggap sama. Masalahnya kebanyakan server yang berjalan itu menggunakan Linux atau Unix gitu ya. Kebanyakan server itu menggunakan Linux yang dia berbeda, cache sensitif. Folder baru B besar sama folder B kecil itu berbeda. Jadi kalau kalian terbiasa menggunakan Windows yang mengabaikan huruf besar huruf kecil, terus kalian upload di sebuah server, nanti akan banyak errornya. Jadi kalau bisa sih terbiasakan membedakan huruf besar huruf kecil. Walaupun nanti nggak muncul error, tapi kalau nanti dipindah ke Linux akan terjadi banyak error kalau perbedaan huruf besar huruf kecil gitu ya. Kalian buat variabel baru terus menjadi baru, kalau di Windows dianggap sama. Kalau dari sisi web server. Makanya kebanyakan programmer menggunakan Linux. Linux ada banyak versi ya, ada apa namanya? Yang paling umumnya Ubuntu dan lain sebagainya. Instalasi untuk Windows, kalian bisa kunjungi python.org, downloads, install, ikuti step-nya, terus biarkan setting default, tetapi lihat checkbox dengan nama add Python to patch.
biar ketika kalian akses Python di command prompt bisa ada muncul, bisa deteksi ya. Kalau di macOS ya Python 2 mungkin sudah terinstall. Bawaannya mungkin ada Python 2, tetapi karena kita menggunakan Python 3, mungkin kalian bisa install upgrade Python-nya menjadi Python 3 di macOS. Sekarang VS Code dengan Python. Nah, VS Code itu IDE-nya, kita nulis kodenya di VS Code, Python itu bahasa pemrograman. Jadi langkahnya kita install dulu Python. Kalau di sini saya install VS Code dulu ya, nggak boleh aja sih. Kalian kunjungi website Visual Studio Code, tulis aja di Google Visual Studio Code, kalian download for Windows, atau ini cross platform ya, Linux ada, di Windows ada, di macOS ada, walaupun produk Microsoft ya. Langkah selanjutnya menginstal Python, kalian kunjungi website python.org, download, kalian pilih download Python yang sesuaikan dengan sistem operasinya. Nah, ini kalau di Windows kalian install no, ini dicentang jangan lupa. Install no ini nanti standarnya di C atau di user ini ya. Nggak apa-apa sih, sama aja. Yang penting ini ya, ini ada 32 sama 64 bit ya. Kalian lihat komputer atau laptop kalian itu 32 atau 64 bit. Kalau laptop baru sih kebanyakan pasti 64 ya, jadi pilih yang 64 bit. Kalau yang laptopnya 32 ya pilih yang 32 bit. Nah, untuk mengetahui bahwa Python sudah terinstall atau belum, kalian tuliskan di Python min version. Kalau muncul ini Python .3.8 artinya Python 3,8, Python versi 38 artinya sudah terinstall Python di komputer kita. Tapi kalau kalian kelewat nggak kecentang, biasanya ini nggak kebaca, pad-nya nggak muncul. Kalau ini nggak kecentang gitu ya. Selanjutnya baru kita install VS Code, Visual Studio Code. Nah, habis itu kalian harus install untuk menjalankan Python di VS Code, kalian harus install ekstensi Python di VS Code. Kalian klik bagian simbol ini, ekstensi atau view ekstensi. Kalian tulis Python, klik install. Nanti akan install otomatis, biasanya habis itu dia minta nge-restart, ditutup aja VS Code-nya, habis itu dibuka lagi. Kalau bisa sih, kalau kalian sekarang buka akses dengan komputer, kalian bisa langsung praktek sih, biar nanti kalau ada yang salah bisa ditanyakan. Kalau ada yang error. Kalau pengen mudah, saya nggak mewajibkan install di komputer atau di laptop ya. Kalau nggak punya laptop, belum punya, kalian bisa sama seperti C++ ya, IDE online. IDE online namanya. Cari aja IDE online Python. IDE online Python. Python 3, jangan 2. Jadi saya pakai online Python compiler atau interpreter, dalam kurung interpreter. Jadi kalau berbasis web ya nggak perlu install ya, lebih mudah, bisa diakses di HP juga. Udah, ini kita pilih Python 3, pilihannya mana ya? Apa udah 3? Ini udah 3 sih. Online Python compiler, interpreter, to run Python online, write Python 3, code this online editor to run and run it. Nah, kalau di C++ nulis hello world cukup panjang ya, harus include IOStream, using namespace std, integer main, cout, hello world. Di Python cuma satu baris. Print untuk cetak, cout. Kalau pakai Python 3 pakai buka kurung terus ditambah dengan kutip ya untuk sebuah string gitu ya. Hello world. Atau saya ganti selamat datang. Udah, mudah. Jadi setelah bahas, makanya tadi ada meme yang setelah belajar C++ pindah ke Python, senang gitu ya suasananya. Udah, selamat datang. Ini program pertama. Cuma print selamat datang, udah jadi. Oke. Kalau di VS Code, nah saya kasih contoh VS Code.
Ini saya sudah buka ya, saya close dulu lah. Biasanya orang-orang biar kalau di orang-orang luar biasanya pakai terminal ya, bentar-bentar. VS Code juga bisa dipanggil dengan cara seperti ini. Orang biar lebih keren aja. Mana folder Python saya? Oh, di Nah, ini CMDir ini terminal di Windows ya. Kalau kita membuat file baru menggunakan touch. Kalau terbiasa di Mac OS atau Linux, tahu ya cara buat file baru itu pakai touch. Contoh, ekstensi dalam Python itu py ya. Jadi di save-nya, save as-nya pakai .py. Saya buat file baru dengan touch.py. Touch contoh.py. Cari ls. Nah, biasanya orang-orang kayak biar kayak programmer kode titik untuk memanggil Visual Studio Code. Nah, biar lebih keren biasanya seperti itu. Kita buka contoh.py. Nah, kosong. Program pertama, ini Visual Studio Code. Saya sudah install Python di sini. Saya perbesar biar kelihatan. Nggak bisa dikecilin. Print, selamat datang. Nah, Visual Studio Code bisa ngasih saran gitu ya. Jadi kita nggak perlu nulis semuanya. Kalau kita sudah install Python, dia udah ngasih saran seperti di Google gitu ya. Oke, kalau belum di save ya kita Ctrl S, save sebagai apa.py. Kita run dengan klik ini. Run Python file in terminal, terminal di bawah. Kalau nggak muncul nanti akan seperti ini, kalian bisa klik terminal, new terminal, muncul di bawah. Terus itu di run, udah jadi, selamat datang. Program pertama kita dengan Python dengan Visual Studio Code. Oke, cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nanti belum masuk ke tugasnya ya. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Ada beberapa tool dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan Python. Ini maksudnya ada editor, itu ya IDE tadi, ada konsol, terminal untuk melihat outputnya gitu ya. Debugger untuk yang berfungsi untuk menjalankan kode program Anda selangkah demi selangkah. Ketika kita klik run itu kan debugger. Beberapa editor dan IDE untuk Python. IDLE, Integrated Development and Learning Environment, itu IDE yang bawaan Python menggunakan command prompt. Terus yang lain kita menggunakan pihak ketiga ya, bisa pakai Sublime Text, Eclipse, Atom juga lumayan ramai yang banyak yang pakai. Emacs, Vim atau V, Visual Studio Code, PyCharm. Nggak ada yang nyarankan juga pakai PyCharm. Kalian cari aja IDE di YouTube. Biasanya orang-orang macam-macam sih. Kayaknya tapi yang paling populer Visual Studio Code sama PyCharm ini dan lain sebagainya. Terserah, saya nggak haruskan pakai Visual Studio Code. Kalian boleh, yang online juga boleh. Nah, sintak dalam Python, dalam bahasa pemrograman lain, identensi pada shortcut hanya untuk kemudahan dalam membaca. Identensi itu maksudnya adalah tadi, spasi gitu. Dalam pemrograman lain, spasi itu biar lebih mudah ada spasi setelah for, setelah if gitu kan, biar lebih mudah dibaca aja, lebih enak dilihat gitu ya. Nah, pada pemrograman Python, identensi sangat penting. Bedanya dengan pemrograman Python, identensi kan untuk membedakan kelas, membedakan for itu dia pakai tab sebenarnya. Python menggunakan identensi untuk menunjukkan block code. Contoh identensi adalah seperti ini. If, jadi setelah if itu harus tab. Kalau nggak pakai tab nanti error. Karena dia nggak ada buka kurung tutup kurung. Sebagai pengganti buka kurung tutup kurung, setelah if itu dia kita tab. Nanti saya kasih contohnya. Nah, kalau nggak ada tab seperti ini, if 5 lebih besar 2,
langsung kalian bawanya lurus gitu ya, nggak ada spasinya. Tab itu spasi 3 kali sama sih, spasi 3 kali sama dengan tabs, dia akan muncul error. Itu perbedaannya. Nah, selanjutnya komentar atau komen. Python memiliki fitur pemberi komentar untuk tujuan dokumentasi pada shortcuts, sama seperti di C++ ya. Untuk dokumentasi, untuk biar programmer lain bisa baca program kita. Komen dimulai dengan pagar, kalau C++ kemarin dengan garis miring 2. Maka Python akan merender sisa baris sebagai komentar. Terus untuk komentar yang lebih dari 2 baris menggunakan triple quotes. Contohnya seperti ini. Komentar tapi lebih dari 1 baris atau 2 baris lebih. Selanjutnya, Python bersifat case sensitif. Case sensitif itu tadi sudah saya bilang ya, huruf besar, huruf kecil itu beda. Artinya huruf besar dan huruf kecil memiliki perbedaan. Contohnya example fungsi print itu menggunakan huruf kecil semua ya. Kalau kalian nulis print P-nya besar, atau kalian print atau cetak itu print-nya besar semua, akan menghasilkan pesan error. Nah, tipe data dalam Python, tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan. Saya sudah jelaskan di materi C++ ya, tipe data ada float, integer, mirip, hampir sama. Di sini ada boolean, string, integer, float, complex, list, tuple, dictionary. Untuk masalah list, tuple, dictionary nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Yang paling sering dipakai yang string, integer, floats. Kompleks ini artinya ada I, 5, sama J, ya, gabungan antara angka sama huruf. Boolean itu true or false, 0 atau 1. Yang pertama, tipe data number dalam Python ya. Number adalah tipe data Python yang menyimpan nilai numerik, angka. Number tipe data yang tidak berubah. Ini berarti mengubah nilai dari sejumlah tipe akan menghasilkan objek yang baru dialokasikan. Objek number dibuat saat pertama kali memberikan nilai. Nah, karena dia nggak ada deklarasi variabel, ketika kita ngasih Maaf Pak, suaranya kemut. Bapak nggak ada suaranya. Belum Pak. tes 1, 2, 3. Sudah Dengar, Pak, Pak. sudah kedengar. Tidak ada Pak. Oke. Dari mana? Dari sini apa sebelumnya ya? Suara saya kemute. Dari sini Pak, dari sini. Dari sini Pak. Oke. Ini gambarnya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Python number. Number itu adalah salah satu tipe data dalam Python ya, atau numeric. Nah, numeric nanti dibagi menjadi integer, float, atau kompleks. Perbedaannya dari C++, kalau kemarin C++ kan ada deklarasi ya, jadi kita kasih tahu dulu X, integer X gitu ya, berarti variabel X itu ada tipe datanya integer gitu kan, integer X. Di Python nggak ada, dia langsung bisa mendeteksi, makanya dia butuh interpreter ya untuk menerjemahkan itu. Dia langsung mendeteksi, kalau kita kasih X sama dengan 1, ini contoh yang pertama, oh Python langsung tahu, itu kerjaannya interpreter ya, penerjemah. Oh berarti X ini adalah integer gitu. Makanya dia ada pihak ketiga yang menerjemahkan, contohnya terjemahan seperti ini ya. Oh, kalau X itu sama dengan integer, karena dia memasukkan 1. Kalau saya tulis X sama dengan 1,5 gitu ya. Oh, X ini float. Dia otomatis baca. Nah, itu perbedaannya. Contohnya di sini. Ini integer, float, tapi nggak ditulis, otomatis gitu ya.
Jadi kadang error di tipe data gitu kemungkinan ada karena kita nggak tahu sebenarnya dia di float integer gitu ya. Sesuai dengan kalau dia IJ kayak gini, dia langsung mendeteksi oh ini tipe data kompleks. Oke, paham maksudnya ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk mengetahui, karena tadi langsung X sama dengan 1, dia otomatis ngecek integer. Terus saya lupa, X ini kira-kira tipe datanya apa ya? Nah, kita baru bisa mengecek atau memverifikasi tipe data objek pada Python gunakan fungsi type. Tipe ya, biasanya tipe atau biasanya type ya. Terus kita cetak print type variabelnya apa. Nah, ini kalau integer 20, 300, min 13, 020, float 0,1, 120 gitu ya. Kompleks itu seperti ini. Nah, untuk memverifikasi tipe datanya, kita menggunakan perintah type, buka kurung, tutup kurung, type, tipenya, variabel yang ingin kita cari. Terus kita cetak, print. Seperti itu. Ya, terus integer atau int sama. Dalam C++ juga adalah keseluruhan angka baik positif maupun negatif tanpa desimal dengan panjang tak terbatas. Contoh 1, 3, min. Seperti ini. Yang kedua, float. Float adalah floating number. Sebuah angka memiliki 1 atau lebih desimal ya. Nah, desimalnya menggunakan titik ya, sama seperti C++. Nah, float juga dapat berupa angka saintifik. Biasanya kan E kan bagian dari angka saintifik. Mengindikasikan pangkat 10. Saya kira sama di C++ ya. Kompleks, nah kompleks itu ada angka kompleks tertulis dengan C dan bagian imaginary. Tapi kita mungkin jarang menggunakan kompleks. Nah, kadang kita pengen merubah tipe datanya. Yang sebelumnya variabel, sebelumnya tipe datanya integer, saya pengen merubah menjadi tipe data float gitu ya. Di beberapa kasus mungkin kalian butuhkan gitu ya. Yang pertama, karena X sama dengan 1, dia otomatis menjadi integer, terus di bawah proses setelahnya, saya pengen X-nya itu menjadi float. Nah, itu kita harus mengkonversinya. Biasanya errornya kadang di situ. Kalau kita kalikan integer, variabel integer kita kalikan dengan variabel float, nanti biasanya akan error. Jadi kalau integer kali integer, float kali float. Nah, kalau kita menemukan seperti itu, harus kita konversi dulu. Kita rubah integernya menjadi float, atau floatnya kita rubah menjadi integer. Perintahnya bagaimana? Konversi ya, sesuai tipe datanya, integer, nama variabel. Kalau kita pengen menggunakan integer, gitu, merubah menjadi integer, long, float, kompleks. Kompleks untuk pakai koma kalau lebih dari satu variabel. Ini penjelasan variabel, sama sih, C++ juga hampir sama. Variabel dapat menyimpan berbagai macam tipe data, adalah lokasi memori yang dicadangkan untuk menyimpan nilai. Nah, ini aturan-aturan penulisan variabel, menggunakan underscore atau digabung gitu ya, sama. Karakter pertama harus berupa huruf, nggak boleh angka. Karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah, underscore, atau angka. Karakter pada nama variabel bersifat case sensitif, huruf besar, huruf kecil harusnya beda. Nah, untuk mencetak dalam Python, kita menggunakan perintah print, mudah sih. Kita pengen print, ya pengen cetak gitu ya. Sering digunakan sebagai output variabel. Sintak print sering digunakan sebagai output variabel. Nah, untuk menggabungkan teks dengan variabel, Python menggunakan karakter plus. Contohnya bagaimana? X sama dengan awesome. Print Python is, tinggal tambahkan plus X gitu ya. Nanti outputnya Python is awesome. Penggunaan plus bisa dipakai untuk melanjutkan dari variabel ke variabel lain. Kita juga bisa menjumlahkan variabel, menggabungkan variabel dengan menggunakan simbol plus. Python is variabel X, Y itu awesome, X tambah Y, kita masukkan ke dalam Z, itu bisa, print Z, nanti cetakannya adalah Python is awesome. Sangat mudah ya. Sangat dibandingkan dengan C++. Untuk angka, karakter plus bekerja sebagai operator aritmatika.
Tadi kan untuk string ya. Tapi kalau untuk AK sebagai operator aritmatika. Kalau angka plus angka nanti menjumlahkan. Jika string dan angka digabungkan, maka Python akan memberikan pesan error. Nah ini yang kalau tipe datanya beda, seperti ini ya. 5 ini integer, John ini string, kalau kita jumlahkan, nah beda jumlahnya. Tipe datanya beda, maka dia akan memunculkan error. Karena angka kan nggak bisa dijumlahkan dengan string. Kalau pengen 5 John gitu, berarti 5-nya ini kita rubah menjadi string. Berarti X sama dengan kutip 5 gitu ya. Oke, operator dalam Python ada aritmatika, assignment, comparison, logical. Dan sebagainya. Ini operator dalam Python sama, penjumlahan menggunakan plus, min, kali menggunakan bintang, bagi garis miring, modulus pakai persen, eksponensial menggunakan bintang 2 kali, eksponensial itu ini ya, meningkat gitu ya. Tapi jangan dipakai di matematika. Pangkat apa ya? Iya, oh iya, pangkat eksponensial. Iya. Floor division apa ya? Saya lupa juga floor divisionnya. Division bagi, floor lantai. Operator assignment digunakan untuk menugaskan nilai pada variabel. Maksudnya untuk pemberian nilai, assignment. Bahasa Indonesianya apa ya assignment? Menugaskan. Biasanya. Nah ini plus sama dengan beri nilai, plus tambah itu artinya kalau ada, mungkin agak bingung ya kalian, X ditambah sama dengan 3 itu sama dengan X lama sama dengan X baru sama dengan X lama ditambah 3. Ya mungkin ada yang biasa pakai seperti ini, kalau saya terbiasa pakai ini sih, lebih mudah dibaca. Ini memang lebih ringkas saja. Tapi kadang terbiasa yang seperti ini. Operator comparison digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Sama dengan gitu kan. Makanya sama seperti C++ ya. Sama dengan 2 kali untuk apakah X sama dengan Y. Tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Saya kira sama. Nah ini untuk logical, and, or, not. Mungkin di materi selanjutnya, materi lainnya akan kita bahas. Ini juga. Ini juga mungkin di materi lain. Biar nggak terlalu banyak. Dikit-dikit dulu. Ini sama seperti tadi. And, or, SOR. X, or, not. Oke. Sekarang masuk ke contoh kodenya. Tadi sudah saya kasih contoh ya. Untuk mencetak selamat datang, hello world. Ya tinggal print hello world. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum ya? Belum, Mbak. Untuk CIN-nya bagaimana? Untuk inputannya apa? Menerima inputan dari user, dari keyboard. Kita menggunakan input, lebih mudah. Pakai bahasa Inggris. Input, masukkan nama Anda gitu kan. Kita masukkan variabel nama, print, halo, nama, selamat datang. Kalau outputnya seperti ini. Masukkan nama Anda, Budi. Halo Budi, selamat datang. Ini dasarnya ya, cetak, terima inputan. Nggak susah ya. Harusnya nggak susah. Masuk ke percabangan. Ya hampir sama seperti C++. Mana ini lebih simpel. Contohnya untuk mengecek kelulusan, nah ini nilai sama dengan 50. Nilai Anda adalah 50, terus ini ganti baris. If nilai lebih besar sama dengan 70, print. Nah ini jangan lupa ada yang kelewat biasanya. Titik 2. Terus ini harus ada tab, spasi 3 kali. Kalau ini nggak ada, error ya. Tab, print, selamat Anda lulus. Else, titik 2. Lalu situ tab. Kalau di Visual Studio Code sih otomatis ya. Langsung ke tab sendiri. Print, maaf Anda tidak lulus.
Ini contoh penulisan if. Cukup mudah kan? Dibandingkan C++. Nah, ini kalau nilainya langsung kita segmen ya, langsung kita kasih ya. Kalau inputan bagaimana? Nilai. Nah, ini kita kasih dia tipe data. Ini juga untuk ini. Boleh juga seperti ini. Ini nantinya mengkonversi ya. Jadi ketika dia memasukkan 90.5, dia langsung dikonversi menjadi integer. Nanti yang kebaca akan 90. Input, masukkan nilai. Nah, ini kalau if di dalam ada, bukan if di dalam if, ada beberapa pengecekan ya. If, elif gitu ya. Nilai 90 predikat A. Lebih besar dari 90 predikat A. Elif, nah ini kalau ada pengecekan lagi dengan elif, nilai lebih besar 80 predikat B, elif 60, elif 40, else yang terakhir E. Nah, ini kalau bedanya dengan if apa? Kalau ini kita if, gini ya. Kalau if, itu dia turun ke bawah. Kalau if lagi, dia bercabang. Maksudnya, kalau kita masukkan 80, ini pakai if, dia masuk ke A, masuk ke B, masuk ke C gitu ya. Ada banyak pengecekannya. Nah, di dalam Python, percabangan bisa ditulis dalam satu baris. Ini biasanya yang sudah terbiasa, udah nggak pakai berbaris-baris, cukup satu baris saja. Contohnya, percabangan satu baris adalah semuanya kita memasukkan nilai untuk mengecek dia lulus atau tidak gitu ya. Status sama dengan lulus. Terus aturannya memang seperti ini. If nilai lebih besar 70, else tidak lulus. Jadi yang pertama itu apa dulu? Lulus. Terus if nilai lebih besar 70, else tidak lulus. Ini percabangan satu baris dalam Python. Bisa dilakukan dalam satu baris. Terus kita cetak statusnya apa? Lebih efisien. Nah, kalau ini percabangan bertingkat. If di dalam if. Masukkan nilai, masukkan usia. Jadi perbedaannya ini pengecekannya 2 kali. Kalau nilainya di atas 75 dia lulus. Tapi dicek lagi kalau usianya di atas 15 kita panggil kakak. Kalau di bawah 15 kita panggil adik gitu ya. Jadi if nilainya 75 dia lulus, tapi dicek lagi if usia 15 yang kita cetak adalah selamat adik, else-nya selamat kakak. Terus itu else lagi, else ini pasangannya yang atas, ini pasangannya yang bawah. Usianya lebih kecil 50, ini nggak lulus, coba lagi, coba lagi. Ini contoh percabangan bertingkat, nested if. Kalau lihat di sini tidak ada titik koma, nggak ada using name std, include usestring, dan lain sebagainya. Udah, itu tadi percabangan. Sekarang masuk ke perulangan. Perulangan menggunakan fungsi rank. Ini lebih mudah. Suaranya noise, Pak. Oke. For dengan fungsi rank. Jelas suara saya? Jelas, Pak. Nah, kalau kemarin kita kan melakukan ini juga ya, perulangan ke 0, perulangan ke 1, ke 2, ke 3. Sintaknya di C++ agak panjang. Di Python cukup seperti ini. Nggak ada plus-plusnya. For I sama dengan in rank 5. Berjalan dari 0 sampai 4. Dari dia in rank itu lebih kecil sama dengan 5. Jadi karena dia mulai dari 0 ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Karena mulai dari outputnya sampai 4. Print perulangan ke I. I-nya mulai dari 0 sampai 4. Nah, kalau kita pengen mulainya bukan dari 0, bagaimana? Kita tinggal tambahkan rank-nya, pakai kurung. Mulainya dari mana?
akhirannya di mana. For I in rank dari 10 sampai 15 ya. Print I sama dengan cetak I. Nanti I sama dengan 10, I sama dengan 11, dan seterusnya. Lebih mudah. 100 paling banyak. Gaji cuma 30. Makanya WR-nya lumayan aja. Ada yang ngobrol. Terus kalau pengen cetak bilangan genap bagaimana? Kalau di C++ bilangan genap kan harus di modulus, di if gitu kan sebelumnya. Di Python bisa menggunakan, karena rank ini udah bawaan dari Python. For I in rank kita mulai dari 2, kita akhiri sampai 12. Nah, kelipatannya 2. Jadi gitu. Ada 3 variabel di sini ya. Mulai, awal, awal, akhir, kelipatan. Jadi ini untuk mencetak bilangan genap. Nanti outputnya I sama dengan 2, I sama dengan 4, I sama dengan 6 gitu ya, sampai 12. Cukup dalam 2 baris. Di Python kayaknya lebih dari 6 baris. Di C++. Oke. Terus di perulangan dalam Python juga ada break dan continue. Break untuk berhenti gitu ya. Kita pengen cetak 10 sampai 20, berhenti di 15. Iya. Mungkin kalau dipikirkan ya kenapa nggak 10 sampai 15 gitu aja ya. Iya, emang ini contoh saja. Mungkin nanti siapa tahu butuh gitu ya di suatu kasus. Kita bisa menggunakan break. Jadi for I sampai cetak 10 sampai 20, tapi kita hentikan di baris ke-15 menggunakan if I. Ketika I-nya udah masuk ke nilai 15 sama dengan 15, kita break. Udah masuk tugas. Nah, kalau continue itu artinya jika I sama dengan 15, kita skip, kita nggak cetak. Habis itu kita lanjutkan lagi. Jadi 10, 11, 12, 13, 15-nya kita skip. Terus kalau kita tulis continue, dia melanjutkan lagi. Nah, itu fungsi dari break dan continue. Oke, terakhir tugas. Sebelum saya bahas tugasnya, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk bahasa pemrograman Python-nya. Saya belum kasih contoh di Visual Studio Code ya. Pak mau nanya Pak. Ya. Bedanya kalau misalnya print pakai kutip 1 sama kutip 2 itu bedanya apa Pak? Oke, ya kita praktekkan aja ya. Ya. Biar mungkin lebih, ini pakai kutip 2 ya, kita cetak biar lebih rapi. Biasanya kita clear kita run hello world ya, terus kita ganti ke kutip 1. Ya, sama aja. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya nih. Kan kalau misalnya kita download Python-nya aja nggak pakai Visual Studio-nya itu nggak apa-apa kan? Apa gimana itu? Ya nggak apa-apa. Terus kalau download Python-nya saja, terus nulis kodenya di mana? Mau di mana nulis kodenya? Di Python aja. Maksudnya nggak di Visual Studio-nya gitu. Di Python aja, nanti ya nggak apa-apa, boleh aja. Maksudnya pakai notepad gitu ya? Enggak. Iya, boleh aja. Nanti saya kasih contoh ya. Pakai text editor biasa gitu ya. Saya buat ini text editor notepad biasa ya. Saya tulis kode Python-nya. Pakai C++ juga bisa. Ya, kalau pakai IDE bawaan Python nanti agak rumit, kalau error kita harus nulis ulang gitu ya. Kalau pakai IDE seperti ini kan, kalau error kita tinggal tulis di sini. Kalau di terminal di bawah ini kita tulis ini, error kita nulis lagi dari awal. Sebenarnya ini kita save.
Ya kita ganti ekstensinya gitu ya. .py. Jalankannya, udah tahu cara jalankannya. Jalankannya pakai ini di sini. Python ditulis sama seperti ini. Ini di sini tulis Python coba.py. Python 3 terus nama filenya gitu kan. .py. Terus di enter. Nanti langsung muncul outputnya. Boleh aja. Nggak apa-apa. Kalau saya akan error karena saya path-nya nggak saya masukkan di Windows. Tapi saya cukup biasaan di Visual Studio Code seperti ini sih. Jalankan kalau nggak pakai klik run juga bisa. Ya ditulis nama filenya, posisinya di mana, coba.py, kita enter. Nah, seperti itu. Nggak apa-apa ya, nggak harus install Visual Studio Code. Kenapa saya install Visual Studio Code? Screenshot-nya akan mudah. Ini kalau kalian lihat di sini ada screenshot. Ini saya pakai Visual Studio Code. Kalau kalian ngikutin ngikutin grup-grup di Facebook atau di Instagram, di Discord atau di Telegram gitu kan, ada yang nanya dia ngupload potongan kodenya tapi screenshot-nya bagus kayak gini kan. Ini ada yang pakai ini ekstensi namanya. Kalau kalian klik ekstensi Polar Codes, saya lupa ya. Polar Codes. Ini untuk screenshot. Terus kalian install. Saya kasih contoh ya. Ini screenshot-nya biar bagus. Ctrl+Shift+P kalau kalian sudah install ekstensi Polacode. Kelebihannya Visual Studio Code ada banyak ekstensi dari pilihan warnanya, terus nanti auto text, rename ngasih saran gitu kan. Kelebihannya di sana. Nah, di sini kita bisa screenshot. Kalau kita share lebih bagus dilihat. Nah, kita copy. Saya sarankan yang pakai Visual Studio Code pakai ini. Namanya Polacode ekstensi. Paste di sini. Nah, ini kan bisa kalian screenshot. Kalau kalian nanya di forum, screenshot-nya lebih bagus. Kita save. Kalau mengumpulkan tugas juga laporan lebih bagus. Saya sarankan sih pakai Polacode seperti ini. Nah, gambarnya akan seperti ini. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelebihannya IDE itu ada banyak ekstensi ya. Jadi kalau Bootstrap itu kita nggak perlu nulis bahasa pemrograman HTML dan kita nanti dia ngasih saran gitu ya. Saran itu maksudnya kayak tadi ya, print dia muncul saran ya, mau nulis print ini. Jadi kita nggak perlu nulis dari awal. Terus kalau kita tulis if gitu kan, buka kurung, dia langsung ada indentasinya, tab-nya gitu ya. Kalau kita di Notepad, harus manual. Seperti Izin nanya, Pak. Ya. Tadi extension-nya Python ya, Pak. Tapi ada banyak yang mana ya, Pak ya? Kalau di Visual Studio. saya cari itu ada banyak yang Python yang pertama kalau kalian pertama kali install Visual Studio Code, kalian nggak bisa jalankan Python dulu. Nah, untuk menjalankan Python di Visual Studio Code, kalian harus install ekstensi Python. Tulis Python. Ini. Oh ya itu ya. Install. Karena saya sudah install, ada disable ini, ada uninstall. Temanya juga bagus-bagus ya di kalian. Kenapa? Dulu itu yang paling populer itu Atom. Terus ganti ke sekarang Visual Studio Code. Dulu pertama saya malah pakai Notepad++. Extension Visual Studio Code. Untuk merapikan coding juga ada banyak extension. 10 extension
web programming Kompas biasanya 10% untuk web developer ini, untuk web developer biasanya tema, pilih warna gitu kan. Settingan VS Code yang nyaman. Banyak yang bahas sih sebenarnya. Bisa untuk bantu biar kodenya lebih mudah. Termasuk untuk screenshot tadi. Oke. Ada lagi mau ditanyakan? Kalau untuk versi Python tuh kan banyak itu Pak versinya Pak. Pengaruh ke codingnya nggak sih Pak? Misalnya codingnya di versi 3.3.7 terus dijalaninnya di versi 3.9 tuh nggak bisa ya Pak? Nggak, kalau yang secara umum cuma dua, Python 2 sama Python 3 ini. Kalau cuma beda di komanya itu nggak terlalu ngaruh. Oh, iya, Nanti Pak. ngaruh kalau di pemrograman dasar seperti ini nggak terlalu ngaruh. Nanti ngaruh kalau di library, mungkin ada nanti kita bahas library dalam Python, bagaimana input library. Kalau library-nya ditulis di dalam versi berapa gitu nanti mungkin ngaruh juga kalau yang lebih kompleks. Kalau masih dasar ini cuma 2 sama 3. Perbedaannya agak jauh. Ntar perbedaannya di mana? Kalau di versi 2 dia cetak itu nggak pakai buka kurung tutup kurung. Dulu itu Python seperti ini aja, lebih mudah lagi. Print, kutip gitu aja. Seingat saya seperti itu. Kalau Python 2. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya Pak. Ya. Mau izin bertanya. Itu kan tadi kan Python 2 sama Python 3 kan beda ya Pak. Kalau misalnya Iya. kita bikin dari Python 2 terus Python 3 langsung error ya Pak ya. Nah itu kasus kayak gitu buat aplikasi bahasa pemrograman lain kayak gitu juga nggak Pak kira-kira Pak? Iya. Iya. Nah itu IT itu perkembangannya cepat ya dibandingkan jurusan lain gitu kan. Teori sosial dan lain sebagainya kan nggak berkembang, ya berkembangnya lama perubahannya. Kalau di IT PHP ada sekarang versi 8. Yang terbaru versi 8 ya. Nanti kalau pengen perbedaannya ya dibaca dokumentasinya ya. Biasanya kadang errornya di sana seperti kayak MySQL, nanti MySQL itu udah nggak disupport di PHP 7. Kalau yang sudah belajar web programming sekarang udah pakai MySQLi. Kalau kita download program dengan versi lama, kita jalankan akan error. Pengen tetap jalankan itu ya kita rubah satu-satu. Biasanya lebih rumit, lebih mudah langsung bangun dari awal aja. Seperti itu. Kalau enggak, ya tetap pakai versi lama. Jadi seumpama saya punya komputer gitu, punya perusahaan gitu ya. Perusahaan itu saya pakai aplikasi berjalan untuk payroll, absensi atau yang lain. Dia pakai Python 2. Sekarang udah pakai Python 3. Gitu. Ya solusinya tetap pakai Python 2. Jadi di servernya kita install Python 2 untuk biar bisa menjalankan aplikasi yang kita gunakan, atau kita upgrade, kita ganti ke Python 3 di komputernya, tapi otomatis aplikasi yang lama ini nggak jalan, jadi kita harus update, bongkar, ganti kodenya, atau yang buat yang baru, yang versi Python 3 gitu. Kalau nggak mau ribet ya tetap pakai Python 2. Nanti kalau dari sisi orang sih nggak tahu ya, maksudnya dari output saya buat pakai sistem, dia pakai Python berapa, nggak tahu. Itu kalau sistem yang sederhana mungkin nggak ada masalah biaya dan lain. Kalau ada masalah keuangan dan lainnya itu penting karena biasanya update terjadi itu untuk biasanya masalah keamanan, ada celah gitu, ada bugs, masalah keamanan. Apalagi pemrograman web di bank gitu kan, pakai bahasa pemrograman apa, terus ada celah sama programmernya di pusat, oh ini ada celah di sini kita perbaiki gitu. Ada bugs-nya gitu ya, makanya ada update, ganti ke yang terbaru. Kalau nggak diganti keamanannya keamanannya otomatis nggak terupdate, jadi orang tahu oh ini dia pakai Python 2, ada celah di sini. Ada website yang otomatis website yang website untuk informasi celah-celah keamanan itu ada. Microsoft ada celah di bagian mana-mana gitu kan. Nah, jadi kalau ada orang pengen namanya pen testing yang ngehack gitu ya, biasanya dicari
back-end-nya itu dia pakai sistemnya apa, Windows atau Linux, Linux-nya versi berapa, terus dicari di informasi Linux ini celahnya di bagian mana, terus dicoba, oh udah diupdate belum gitu ya, seperti itu. Kalau belum, ya celah itu mungkin digunakan orang lain untuk untuk ambil hak akses di sana. Kalau nggak diupdate, kerentanan terjadi, maksudnya seperti itu. Itu ya maksudnya. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti untuk seterusnya kita bakal fokus di Python ya Pak ya? Seterusnya pakai Python 3. Iya. Berarti C++ itu cuma pengenalan aja Pak? C++ karena saya anggap semuanya pemula, jadi yang ada yang belum pernah belajar bahasa pemrograman sama sekali, biar tahu apa itu deklarasi variabel. Karena kalau langsung ke Python nanti kalian nggak paham kenapa kita harus deklarasi variabel. Ya, kenapa kita akan, kalau nggak belajar deklarasi variabel di awal, nanti ada error yang ada hubungannya tentang variabel, tipe data itu, kayak tadi, 5 dikalikan ditambah dengan string, nanti akan error. Yang nggak paham, mungkin pusing, karena nggak paham basicnya. Kalau tahu, oh iya, ini string sama integer nggak bisa dikalikan. Juga kalian juga pengetahuannya lebih luas, jadi, oh, hanya bahasa pemrograman itu intinya sih sama sih, cuma for, cetak, gambar, cetak gitu kan, perbedaannya di aturan penulisannya saja gitu. Seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan yang lain? Selanjutnya tugas 4. Minggu depan udah terakhir, kemungkinan minggu depan nanti akan saya bahas soal UTS-nya. Tugas 4 ada 2. Ini untuk for, ini untuk if. Diingat-ingat ya, pahami dulu algoritmanya, baru diimplementasikan di program. Kalau kode saja sih semua orang juga bisa ya, maksudnya cari juga gampang. Tapi logika algoritmanya yang penting. Jadi urutannya nanti adalah flowchart, baru program. Nanti kalau flowchart-nya nggak sesuai, dari flowchart-nya aja salah, saya yakin programnya juga salah, karena program itu bagian dari flowchart. Nomor 1, buat flowchart dan program untuk menghitung nilai angka faktorial. Udah tahu faktorial ya? Contohnya inputnya 5 gitu ya. Outputnya itu 120. 5 didapat dari mana? 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Totalnya 120. Kalau 10 kali 9, kali 8, sampai 1. Itu yang pertama, buat flowchart sama programnya. Nah, kalian pikirkan logikanya itu bagaimana ya. Sama seperti soal yang kedua, tugas kedua ya. Kalau ada persegi panjang sama setengah lingkaran, dihitung dulu setengah lingkarannya ini. Ya ini dipikirkan dulu langkah-langkahnya bagaimana. Harus inputan dari user, semua harus inputan dari user ya. Terus pakai Python bukan C++. Tulis nama dan name juga di awal. Terus soal yang nomor 1. Soal yang nomor 2, buat flowchart dan program untuk menghitung nilai total pendapatan bulanan seorang karyawan dengan tentuan sebagai berikut. Kalian analisa ya. Saya nggak jelaskan variabelnya apa saja, kalian analisa saja. Jadi kalau yang sudah kerja sih harusnya paham ya penghitungan gaji. Yang kalian tunggu-tunggu kan biasanya. Tunjangan istri suami 10% dari gaji pokok. Tunjangan anak 5%. Kalau ada min berarti dikurangi. Pajak 15% dari gaji pokok, tunjangan istri dan anak. Bantuan transport itu 20.000 per kali masuk kerja per hari. Terus ada dikurangi lagi BPJS 75.000. Tanda min artinya pengurangan pendapatan. Nah, langkahnya bagaimana? Tentukan dahulu apa saja yang akan diinput gitu kan. Dan output layar dari program, tentukan juga variabel yang akan digunakan beserta tipenya.
Kira-kira inputannya apa saja? Soal nomor 2 itu. Kita bahas dulu, biar yang lain juga ngerti. Inputannya apa saja? Gaji pokok. Oke, gaji pokok. Saya tulis di sini. Yang pertama gaji pokok. Terus yang kedua? Tunjangan. Tunjangan, Pak. Oke. 1, kalian bisa nulis biar nanti nggak lupa ya. 1 gaji pokok, 2 tunjangan. Tunjangan apa? Tunjangan anak. Suami istri. Suami istri ya. Nah, nanti jangan lupa dulu. Kan ada yang nggak nikah. Bukan nggak nikah. Yang belum nikah. Berarti otomatis harus ada inputan. Nanti ada nama ya. Terus inputan gaji nama, gaji pokok, terus udah nikah atau belum. Kalau udah nikah baru munculkan nanti diproses. Kalau belum ya enggak ya. Otomatis gitu ya. Kalau enggak kan nanti bingung kalau ada yang belum nikah gitu kan. Programnya enggak bisa menghandle. Tuh, yang ketiga tunjangan anak otomatis ditanya dulu. Kalau enggak punya anak, ini anaknya. Nah, ini kata kunci, setiap anak. Otomatis artinya ada pertanyaan. Pertanyaan 2, udah punya anak atau belum? Nah, anaknya ada berapa? Nah, udah mulai rumit ya. Ini masuk ke program sederhana ya. Kalau kalian lihat program yang real, ini udah agak ya mungkin setengah lah. Kalau real di program yang asli di perusahaan itu lebih rumit lagi mungkin. Di supply chain atau di procurement, gudang, warehouse, dan lain sebagainya. Terus tunjangan anak 5% dari gaji pokok setiap anak ya. Oke, ada kata kunci. Jadi kalau kalian buat programnya, kalau saya lihat flowchart-nya hanya pertanyaan langsung ke tunjangan anak, nggak ada pertanyaan jumlah, terus nggak ada pertanyaan udah punya anak atau belum, di flowchart-nya nggak ada, otomatis saya abaikan programnya. Kenapa saya suruh untuk buat flowchart dulu? Saya lihat dari flowchart-nya udah bener atau belum. Kalau di flowchart nggak ada pertanyaan berapa anaknya, terus udah punya anak atau belum, walaupun di programnya itu ada, saya akan abaikan programnya karena di flowchart-nya aja nggak ada. Kan aneh, di flowchart ada, di flowchart nggak ada, di programnya ada. Makanya flowchart itu harus detail dan setiap langkah di program itu, setiap langkah apa saja yang akan kalian buat di program dituliskan di flowchart. Oke. Terus variabel selanjutnya pajak. Nah, pajak ini 15% bukan dari gaji pokok ya, tapi dari semua gaji total. Gaji pokok ditambah tunjangan anak sama istri. Terus variabel selanjutnya bantuan transport 2.000 kali masuk kerja. Otomatis ada pertanyaan dalam sebulan berapa kali masuk, ya kan? Nah, kalau di flowchart itu nggak ada pertanyaan sebulan berapa kali masuk, langsung ada 20.000 dikali 30, pakai asumsi sendiri gitu kan. Saya salahkan. Programnya nggak bisa seperti itu. Kan nggak mungkin 30. Sebulan juga beda-beda, ada tanggal merah dan lain sebagainya. Ada yang izin gitu ya. Terus BPJS, ya standar. Dikurangi BPJS dari total semuanya dikurangi 75.000 BPJS. Terus nanti output terakhir adalah nama, total uang yang didapat, sekian. Oke, cukup jelas. Saya kira nggak susah amat ya. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya inputannya itu tidak mempunyai istri sama anak, tuh berarti persentasenya 0 ya, Pak? 0% apa gimana? Udah kerja belum? Oh, ini ya. Kalian nggak, mungkin ada yang nggak detail gitu ya, apa struknya ya. Otomatis kalau nggak ada istri ya nggak dapat tunjangan. Maksudnya tunjangan itu ada karena ada istri. Kalau nggak ada ya nggak ada. Artinya 0. Soalnya saya nggak tahu juga, belum kerja juga sih, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, kalau nggak ada ya, maksudnya kayak lembur gitu. Ini belum ada lembur sih, harusnya ada juga. Nanti kebanyakan lah. Nah, maksudnya makanya ini saya anggap ini sepele. Kalau realnya nanti bisa lebih rumit dari ini gitu ya. Nanti kalau kalian anggap ini aja rumit, apalagi kalian nanti mendapatkan pekerjaan buat sistem seperti ini di kehidupan yang nyata. Makanya programmer itu, ya kadang ada yang
Makanya ada yang buat program, kalau kalian lihat buat program murah, ya, jadi pertanyaan itu, kualitasnya itu akan beda. Yang murah, yang beneran buat asli sama yang asal-asalan yang penting jadi gitu ya. Karena emang rumit, menghabiskan tenaga sama buat program itu, kadang orang kan lebih enak capek di badan daripada capek pikiran. Nah, buat program itu capek di pikiran, walaupun cuma duduk aja, capeknya bisa bikin pusing gitu. Lebih capek. Seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau dalam dunia real, kayak masuk kerja ini, dia nggak inputan. Dia otomatis kita harus integrasikan dengan aplikasi absensi Finger. Dari aplikasi Finger itu dia langsung ngerekap sendiri, dia kirim datanya ke aplikasi payroll atau penggajian. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terus yang paling akhir bahwa NB ini tulis nama dan NIM di masing-masing flowchart dan program. Jadi di program kalian tulis nama dan NIM, flowchart juga. Di flowchart bukan ditulis cetak nama dan NIM, bukan, tapi namanya siapa, NIM-nya siapa ya. Bukan variabel nama dan NIM. Karena kan di programnya juga kalian pakai menggunakan print nama gitu ya. Jadi namanya siapa. Flowchart-nya jangan lupa ditulis nama dan NIM. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk masalah gaji pokok kan beda-beda, apakah ngikutin gaji kita sendiri? Oh, gaji pokok, nah, terserah inputan masing-masing. Di sini saya nggak tentukan, jadi terserah kalian. Mau pakai standar UMR Bekasi ya nggak apa-apa. Berapa ya gaji pokok? Terserah. Makanya beda setiap sektor. beda ya. Ya makanya saya akan mengabaikan program. Saya lihat flowchart-nya sih. Kalau flowchart-nya udah benar sih, harusnya programnya juga benar. Masalah inputan itu saya akan nggak saya lihat mau diinputkan 5 juta, 50 juta kan guys. Saya lihat prosesnya udah sesuai atau enggak. Oke, seperti itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Cukup jelas? Yang kurang jelas mungkin kalian bisa lihat rekamannya nanti. Mungkin habis ini saya upload. Yang nanya sih kayaknya itu saja ya. Yang lain belum pernah nanya. Ini yang ada 55 orang, cukup banyak sebenarnya. Oh iya, saya sudah janji ngasih hadiah untuk yang nanya. Saya lupa. Kemarin yang udah pernah yang saya bilang dapat hadiah siapa ya? Belum ada yang ngambil. Belum ada ya? Belum ada, Pak. Gantungan kunci. Ya, gantungan kunci. Siapa yang udah dapat? Yang kemarin saya bilang untuk ngambil. Saya, Pak. Saya, Pak. Oh, udah 3 orang berarti. Ya udah ambil aja ya. WA ke saya kalau mau ngambilnya kapan. Nanti saya Sherlock sama waktunya kapan. Kalau mau ngambil WA saja. Datang ambil aja gitu. Dekat kampus. Oke. Cukup. Kalau nggak ada yang ditanyakan. Ya seperti itulah apa namanya pembuatan program ya. Jadi kalian bisa lihat kalau kalian tertarik ya. Ini sih di kode ya. Teknik informatika sebenarnya luas ya. Ini kalau ini sih pemrograman. Kalau kalian nggak terlalu suka di pemrograman, nanti kalian bisa ke desain grafis, pembuatan game. Mungkin nggak terlalu banyak program, tapi ke desain gitu ya. UI UX. Kalau nggak kalian mau kalau yang nggak kode biasanya di security, tapi harus paham jaringan, keamanan gitu ya. Kalau nggak ke data science itu nggak banyak kode tapi harus paham statistik sama database. Apalagi ya? Itu sih. Kalau nggak pembuatan, sebenarnya di dalam pembuatan web atau itu sih kodenya ya kadang ada orang yang bisa membuat, orang yang mungkin
otodidak gitu ya, dari awal buat program, udah terbiasa buat program, buat aplikasi, website dan lain sebagainya. Kadang untuk hal-hal logika algoritma dasar juga mungkin agak kewalahan. Emang logikanya mungkin harus banyak-banyak latihan sebenarnya. Seperti itu. Oke, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Kalau nggak ada ditanyakan lagi. Terakhir pengumpulannya setelah sebelum UTS ya. Artinya UTS itu 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya, minggu ini, minggu depan ya. Jadi yang belum dikerjakan silakan dikerjakan. Kemungkinan nggak ada UTS. Maksud saya nggak ada UTS itu kemungkinan nanti karena saya sudah cukup banyak ngasih tugas ya. Mungkin UTS-nya itu ya saya ambil dari tugas-tugas ini. Jadi kalau sudah mengerjakan UTS, saya sudah mengerjakan tugas, tinggal kalian pindah aja tugas yang kalian kerjakan. Mungkin UTS nomor 1 saya ambil dari tugas 2, nomor 2 saya ambil dari tugas 3, UTS nomor 4 saya ambil dari tugas 4 nomor 2. Kalau sudah otomatis kan UTS-nya tetap ada, tapi sebenarnya kan nggak ada karena UTS-nya hanya saya ambil dari tugas-tugas sebelumnya. Ngerti maksudnya? Ngerti Pak. Ya, kalian tinggal ganti, maksudnya pindahin aja ke dalam bentuk UTS. Seperti itu. Oke, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya.